Muara Enim. Nah, kita beloknya itu di sini ya, teman-teman. Yang kanan itu dari arah flyover ya, teman-teman. Sebenarnya di sini juga sudah dikasih pelang tanda arah ke pintu gerbang tol ya, teman-teman. Kalau di sana diinformasikan jaraknya itu 8 kilo dari Tugu Nanas ini ke gerbang tol Prabu Muli. Oke teman-teman, mungkin untuk part satunya kita sudahi sampai sini ya. Kita akan melanjutkan perjalanan ini ke Simpang Blimbing, Pali, kemudian sampai ke Musirawas. Tetap ikutin terus videonya biar kita mendapatkan informasi tentang jalur Pralimura. Terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Dan selamat datang di part kedua perjalanan kita ke Musirawas melalui jalur Pralimura. Masih bersama motovlog Belalang Tempur. Ini kita sudah sampai di perbatasan kota Prabu Muli dan Muara Enim ya teman-teman. Setelah di part 1 tadi kita mereview jalan lingkar barat, yaitu jalan dari persimpangan Tugu Tani sampai ke Tugu Nanas ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum menonton part satunya, bisa ditonton dulu teman-teman part satunya. Karena di part 1 itu enggak seperti biasanya teman-teman. Kita lewatnya itu jalan lingkar barat ya, jadi agak muter sedikit. Karena kita ingin mereview atau mengupdate juga kondisi jalan lingkar barat. Kalau jalan lingkar timur sebelumnya pernah saya update kembali di H+2 Lebaran tahun ini ya teman-teman, 2 hari yang lalu. Sekarang perjalanan ke Musirawas ini di hari keempat pasca Lebaran ya teman-teman. Kita sekarang sedang berada di jalan lintas tengah Sumatera ya teman-teman. Ini ada di jalan lintas Prabu Muli Muara Enim. Untuk arus balik ini terpantau ramai lancar ya teman-teman. Cuaca walaupun cerah tapi berawan ini ya teman-teman. Dan kayaknya ini mau hujan sih. Kita baru sampai di Limau ini. Limau ini salah satu fieldnya Pertamina ya teman-teman. Habis Limau nanti kita sampai di Miru. Masih berada di Kabupaten Muara Enim ya teman-teman. Tepatnya itu di Kecamatan Rambang Dangku. Masih di hari keempat Lebaran ini. Walaupun mungkin sudah mulai banyak yang melakukan arus balik ya teman-teman, karena berdasarkan kalender nasional ini besok itu sudah kerja ya teman-teman. Besok sudah masuk kerja, hari ini terakhir dari cuti bersama. Tapi juga masih banyak warga lokal, masyarakat lokal di Sumatera Selatan yang masih melakukan kunjungan atau silaturahmi ke tempat sanak keluarga ya teman-teman. Ini kita sudah mau sampai ke Simpang Blimbing ya teman-teman. Jadi di setiap SPBU yang saya jumpai tadi penuh ya teman-teman. Banyak pengendara yang berhenti baik untuk mengisi bahan bakar ataupun untuk istirahat ataupun juga untuk sholat ya teman-teman. Dan beberapa tempat-tempat seperti rumah makan juga penuh ini teman-teman di saat-saat seperti ini. Dan alhamdulillah sepertinya ketersediaan BBM untuk di setiap SPBU aman ya teman-teman. Ya memang harus jadi prioritas untuk keamanan ketersediaan BBM ya teman-teman, untuk kondisi menghadapi arus mudik dan arus balik ini ya teman-teman. Di depan kita akan sampai di perlintasan kereta api yang biasanya sering terjadi kepadatan
kendaraan ya teman-teman, bahkan terjadi kemacetan karena intensitas aktivitas kereta Babaranjang itu juga cukup tinggi ya teman-teman. Nah di sini ya karena kita kalau pakai motor bisa lancar ya teman-teman, bisa slip-slip. Tapi informasinya untuk perlintasan kereta api ini di sini akan dibangunkan flyover juga ya teman-teman, termasuk masuk dalam satu proyek yang akan dibuatkan flyover di perlintasan kereta api ini. Karena maju dikit sekitar 50 meter ini sudah ada persimpangan lagi ya teman-teman, yaitu persimpangan yang akan kita lewatin menuju ke Pendopo Pali ya. Panjang ini antriannya teman-teman. Kita mau nyebrang aja juga agak susah ini. Itu biasanya sampai berapa ratus meter gitu untuk antrian kendaraannya, apalagi di musim arus balik kayak gini ya teman-teman. Posisi sekarang kita sudah berada di jalan lintas Simpang Blimbing Pendopo ya teman-teman. Ini kita mengarah ke Pendopo Pali. Kayaknya masih sepi-sepi aja nih teman-teman. Kayak belum ada arus balik gitu dari arah Pendopo menuju ke Simpang Blimbing sini ya. Jalur ini merupakan jalur alternatif ya teman-teman, jalur alternatif yang bisa mengarahkan kita ke Musirawas atau ke Sekayu ya, Musi Banyuasin. Ini kita sampai di perbatasan antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Pali. Ini kita sudah masuk gerbang Kabupaten Pali. Di perbatasan ini tadi yang masuk Kabupaten Muara Enim, yang di sebelum gerbang tadi itu namanya Teluk Lubuk ya teman-teman. Sedangkan ini yang di sini setelah dari gerbang tadi ini namanya Talang Bulang. Dan disinilah nanti ada percabangan 2 jalur ya teman-teman. Nah itu ada plang penunjuk arahnya. Kalau yang ke kanan itu bisa ke arah Penukal, dan ke Sekayu pun bisa lewat sana ya teman-teman, ke Sekayu Musi Banyuasin. Sedangkan kita kalau ke Musirawas ini ke arah Pendopo sini ya teman-teman, ke arah Pendopo, jadi yang ke kiri atau jalur yang lurus ini. Sekarang sampai di Simpang Raja. Nah di Simpang Raja ini juga ada persimpangan untuk jalan alternatif ya teman-teman, yang biasa saya juga lewat sana, itu dari arah sebelah kanan itu ya teman-teman. Arah sebelah kanan itu dari arah Tanah Abang. Kalau dari Prabu Muli itu via Gunung Kemalat dan Kayu Putat, tembusnya Tanah Abang, nanti ketemunya di perempatan itu ya teman-teman. Sebenarnya itu seperti pertigaan tapi itu perempatan teman-teman. Ada yang belok ke kiri itu jalan untuk jalan MHP ya, jalan mobil logging, truk logging gitu. Sampai kita di Padang Golep Pendopo, artinya kita sudah sampai di kota Pendopo ini teman-teman. Tapi yang saya agak ini ya, kayaknya belum terlalu nampak untuk arus balik yang dari arah sana ya teman-teman. Ini di Padang Golep ini biasanya lebaran seperti ini ramai dikunjungi warga masyarakat ya teman-teman untuk berwisata di lapangan golep ini. Nah ini sampai banyak yang jualan di pinggir jalan ya teman-teman. Tempat parkir juga, ini parkir motor ya. Kalau hari kerja biasa ini Padang Golepnya masih dipakai untuk orang bermain golf ya teman-teman. Kalau ini libur jadi dimanfaatkan warga untuk berwisata. Sampailah kita di kota Pendopo, di tengah-tengah kota Pendopo ya teman-teman. Dan
Dan biasanya di sini itu karena jalannya agak sempit ya teman-teman, agak kecil ini, dan kalau rame itu biasa macet di sini ya teman-teman. Tapi kayaknya saya belum nampak untuk arus baliknya melalui jalur ini ya teman-teman. Mungkin karena kemarin sempat viral di H-2 atau H-1 di Musirawas itu, sempat ini ya teman-teman, banyak yang kejebak lumpur. Jadi para pemudik ini mungkin berpikir ulang untuk lewat di jalur ini. Tapi kita lihat saja, nanti kita update gimana jalur yang kemarin viral lumpuran yang banyak macet di sana ya teman-teman. Ini kita sampai di simpang 5. Kita kalau lewat dalam Komperta itu bisa juga ya teman-teman, yang lurus ke sana itu. Tapi kita ambil yang lewat sini aja, lewat luar komplek, lewat luar Komperta. Jadi agak serong ke kiri, lurus saja ya teman-teman. Kalau yang ke kiri sekali itu ke pasar Pendopo. Selama saya libur lebaran kemarin di Prabu Muli ya teman-teman, jadi nggak tahu kondisi jalan Pralimura ini, khususnya di yang kemarin viral banyak yang macet di sana karena terjebak lumpur ya teman-teman. Karena cuti bersama untuk teman-teman saya yang kerja yang mobilisasi dari Musirawas ke Pendopo itu nggak ada ya teman-teman. Jadi saya nggak ada informasi gitu. Banyak juga yang WA ke saya yang tanya gimana kondisinya ya. Untuk sementara ini saya belum bisa jawab. Nah, ini untuk jawabannya ini saya melakukan perjalanan kembali untuk kerja di lebaran keempat ini ya teman-teman. Nanti kita lihat gimana kondisi jalurnya. Ya mudah-mudahan sih, kalau kondisi cuaca memang masih hujan ya teman-teman. Kalau malam itu siang panas, sore siang panas, malamnya hujan atau sorenya hujan gitu. Ini tadi aja sempat gerimis ya teman-teman, sebelum sampai di Simpang Blimbing tadi sempat gerimis kecil, tapi saya khawatir hujan malahan. Kalau hujan ya kita nggak bisa update akhirnya. Tapi mudah-mudahan sampai Musirawas nggak hujan ya teman-teman, biar kita bisa kasih informasi aktual gitu. Karena cuaca sekarang nggak bisa diprediksi, kadang-kadang kita prediksi hujan taunya nggak jadi hujan, atau sebaliknya. Kayak perjalanan kayak saya yang sebelumnya waktu itu di jalan antara Subang sampai ke Simpang Madu itu, saya malahan mandi debu ya teman-teman, karena saking teriknya dan berlintasan sama kendaraan logging gitu. Tapi begitu sampai udah masuk ke wilayah Musirawas, saya ketemu hujan gitu, malahan habis mandi debu, mandi hujan beneran ya teman-teman. Ini persimpangan pertemuan dengan jalur belakang Komperta Pendopo ya teman-teman. Pokoknya kalau dari Simpang 5 tadi kita terus aja ikutin jalan ini ya teman, nggak usah belok-belok. Maksudnya nggak usah belok kanan kiri, tapi ikutin jalan ini ya teman-teman. Ya kalau jalan ini kan memang ada belok-beloknya gitu, maksudnya nggak menyimpang ke jalan lain gitu. Sayangnya untuk jalan alternatif ini memang agak kecil untuk di daerah sini ya teman-teman. Yang agak mengalami jalan sempit itu di sini, setelah Pendopo sini, di Talang Baru, Talang Tumbur. Nanti kita ketemu lagi desa namanya Desa Sungai Baung, baru ketemu Jalan Coran ya teman-teman di Simpang Pintu. Kemudian masuk lagi ke Desa Benakan Minyak, itu pun kecil juga ya teman-teman. Sampai akhirnya di Desa Suban atau Semangus, itu masih masuk Kabupaten Pali ya teman-teman. Ini di luar ekspektasi saya sih. Saya pikir udah ramai ya teman-teman, jalannya ini udah ramai oleh pemudik yang melakukan arus balik, baik yang dari Jawa pulang ke Sumatera ataupun yang dari Sumatera mau ke arah ke Jawa. Tapi kayaknya masih sepi-sepi aja, ya seperti biasanya gitu, seperti nggak ada arus balik gitu.
memang kalau nggak ada kendala di jalan seperti jalan yang berlumpur atau jalan yang rusak ya teman-teman, jalur ini tuh sangat-sangat menyingkat waktu ya teman-teman, bisa lebih dari ya sekitar 4 jam sampai 5 jam lah dibanding lewat jalur tengah lewat Muara Enim Lahat ya teman-teman. Tapi ya itu kita masih bergantung sama cuaca untuk lewat di jalur ini. Seharusnya ada semacam pusat informasi ya teman-teman, baik di pangkal ataupun di ujung sana sebelum orang melalui jalur ini, karena kan ya seharusnya pemerintah sudah tahu lah kalau jalan ini sering digunakan pemudik untuk melintas ya teman-teman. Mungkin seperti pihak terkait, seperti pihak kepolisian ya teman-teman. Jadi kalau misalkan jalurnya ini nggak bisa dilintasi karena kondisi cuaca habis hujan semalaman dan berlumpur gitu, dikasih pengumuman atau informasi sebelum pemudik ini melintas ya teman-teman. Misal di Pendopo atau di ujung sana di desa Bangun Jaya atau SP9 Simpang Cecar Musirawas ya teman-teman. Karena kan jalan yang rawan ini, yang rawan untuk tidak bisa dilintas ini ada di tengah. Jadi kasihan kalau orang sudah sampai ke tengah ternyata nggak bisa lewat, bahkan ada yang terjebak lumpur. Kalau pas hari kerja mungkin banyak mobil yang melintas ya teman-teman, mobil-mobil lokasi atau alat berat yang sedang bekerja gitu bisa ada yang membantu. Tapi kalau seperti cuti bersama kayak gini mungkin nggak ada yang standby di sana ya teman-teman, biar pihak terkait itu lebih proaktif gitu ya teman-teman dalam memberikan informasi. Kalau saya sendiri sih ada kemampuan untuk memberikan informasi ya pasti saya kasih ya teman-teman. Yang tadi kita lewatin itu nama desanya itu Desa Sungai Baung ya teman-teman. Ini kita sudah mengarah ke persimpangan yang mempertemukan kita dengan Jalan Corang. Ini namanya Simpang Pintu ya teman-teman. Nah itu yang dari sebelah kiri itu dari arah Simpang Raja tadi, kita arahnya yang lurus, tetap lurus teman-teman. Nanti ada persimpangan juga, belok ke kiri ini masih di jalan logging ini. Ini kita masih mobil loggingnya masih campur lewat sini juga ya teman-teman. Katanya sih bakalan dipindah untuk jalur jalan loggingnya, cuman sementara ini masih sama ya teman-teman. Belum terlihat adanya kepadatan arus balik melalui rute ini ya teman-teman. Ya semoga saja tahun depan ini, lebaran tahun depan, mudik tahun depan, ataupun libur tahun baru nanti ya teman-teman, sudah bisa digunakan 100% jalan ini digunakan normal ya teman-teman. Artinya yang jalan yang belum dicor tadi atau belum terjadi pengerasan itu sudah dicor semuanya ya teman-teman, 100% dicor itu. Kalau sudah aman untuk dilintasi jalannya, tidak ada lagi yang becek-becek atau yang lumpur-lumpur, pemudik nggak ragu-ragu lagi lewat sini ya teman-teman. Nah ini kita ambil yang lurus ya teman-teman. Kalau yang ke kiri itu tetap ke jalan kendaraan logging, bisa juga tembus lewat sana, cuman saya juga sudah lama nggak pernah lewat sana ya teman-teman. Jadi kondisinya seperti apa sekarang ya saya nggak tahu lagi gitu. Tapi mungkin ada teman-teman yang pernah bablas lewat sana atau kejebak lewat sana, bisa tulis di kolom komentar gimana situasinya lewat sana. Sekarang kita sampai di Benangkat Minyak ini. Di Benangkat Minyak ini nanti ambil ke kiri ya teman-teman. Pokoknya patokannya ada pumping unit di sebelah kanan itu. Gak jauh dari situ nanti belok ke kiri. Nah, itu ada penunjuk arahnya ya teman-teman.
Sudah dibuat juga penunjuk arah yang berupa banner itu. Kalau teman-teman jeli, lihat ada di sisi kanan tadi ya. Ya, apresiasi juga untuk pemerintah setempat yang memberikan perhatiannya untuk musim arus mudik ini, arus mudik dan arus balik, dengan memberikan penunjuk arah ya teman-teman, ke arah Lubuk Linggau atau arah Pendopo gitu. Karena tidak semua pemudik ini atau pengguna jalan ini tahu dengan arah jalan ya teman-teman. Kadang-kadang dengan sudah buka Google Map aja masih bisa nyasar ya teman-teman. Dan banyak yang bertanya sama saya itu, Mas gimana kalau pakai Google Map, apakah aman gitu? Nah, terus terang teman-teman, saya nggak pernah pakai Google Map untuk wilayah sini ya teman-teman. Jadi memang karena saya sudah hafal gitu. Ini di dusun terakhir Desa Penangkat Minyak ya teman-teman. Di sini nanti ada persimpangan, pertigaan. Nah, ini belok ke kanan ya teman-teman. Kalau lurus itu ke Simpang Solar, tembus ke jalan logging tadi juga. Ini ada beberapa mobil pemudik ya teman-teman dari plat luar itu, maksudnya di luar plat BG. Dari Benangkan Minyak kita menuju ke Suban ya teman-teman, atau Semangus, Desa Semangus. Dan di sepanjang jalannya harus berhati-hati karena jalannya berkelok-kelok. Di setiap kelokan kalau bisa teman-teman hidupkan klaksonnya ya, biar kita tahu ataupun dari arah berlawanan tahu kalau di depannya ada mobil yang melintas atau kendaraan yang melintas. Nah, seperti ini ya teman-teman, di jalannya itu jadi banyak berkelok-kelok gitu. Dan ini kita sudah sampai Desa Semangus atau lebih dikenal dengan Suban ya teman-teman. Di akhir desa ini berakhir juga jalan aspalnya ya teman-teman. Nanti kita ketemu dengan jalan tanah kembali. Dan di jalur itu yang kemarin sempat viral karena banyak yang terjebak lumpur di sana ya teman-teman. Dan nanti kita akan update kondisi sekarang ya teman-teman, gimana daerah itu, apakah sudah bisa dilewati. Teman-teman nanti bisa lihat di part 3 ya teman-teman. Untuk part 2 nya kita sudahi sampai di Suban atau Desa Semangus ini dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang udah mengikuti dari part 1 sampai part 2 ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.